Salam, sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Kita rangkumkan pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran 12 dengan judul Mati Seperti Benih. Maksud mati seperti benih adalah tunduk terhadap proses yang telah dibuat oleh Allah, yaitu menua, jatuh ke tanah, dan bertunas dan bertumbuh. Mati seperti benih dengan mengikuti langkah-langkah yang terdapat di sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-12. Apakah langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Mari kita lihat langkah yang pertama. Menyerahkan hak-hak kita kepada Tuhan. Menyerahkan hak-hak kita mungkin sulit dan tidak nyaman. Hal itu dapat menciptakan cawan lebur di tengah hidup kita. Satu contoh yang kita pelajari adalah Yesus menyerahkan kesetaraannya dengan Bapa dan pindah ke bumi dalam bentuk manusia. Ini adalah merupakan pengorbanan yang sangat luar biasa yang dibuat oleh Yesus. Kita boleh baca dalam Filipi 2 ayat 6 dan juga ayat 7. Sebagai hamba manusia, Yesus tidak hidup damai, bahkan dia tidak mati dengan cara agung dan mulia. Itu adalah cawan lebur baginya. Dari contoh ini dapat membantu kita untuk melepaskan hak-hak kita untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Saudara yang diberkati, langkah yang kedua yaitu mematikan segala perbuatan yang tidak baik di dalam diri kita, atau tepatnya penyangkalan diri. Mati untuk diri sendiri akan menuntun pembaharuan kepada pikiran yang benar-benar dapat memahami kehendak Allah, sebagaimana yang dicatat dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Paulus menulis, kita dapat menguji dan mengetahui apakah kehendak Allah dengan melakukan 3 hal. Mari kita lihat, apakah mungkin 3 hal ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita memahami rahmat Allah dengan benar. Yang kedua, ketika kita mempersembahkan persembahan hidup kepada Allah. Lalu yang ketiga, ketika pikiran kita diperbaharui. 3 hal ini dapat membantu kita untuk mengetahui kehendak Allah di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, kesediaan untuk mendengar. Kesediaan untuk mendengar adalah hal yang penting dalam mati seperti benih. Sebagai contoh, hambanya Samuel. Dalam kisah itu, Samuel masih muda, masih kecil. Dia mendengarkan Tuhan berbicara meskipun ada peringatan yang keras tentang 2 anak Imam Eli yang bernama Ofni dan Finehas yang jahat. 2 anak imam ini selalu memikirkan hal-hal selain perkara tentang Allah. Anak-anak Eli tidak siap menyerahkan detail kehidupan mereka terhadap kehendak Allah. Saudaraku, patut kita sadari bahwa Tuhan berbicara untuk mendapatkan tanggapan. Menjadi pertanyaan adalah, apakah tanggapan kita saat Tuhan berbicara kepada kita? Kita boleh jawab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Langkah yang keempat, mempercayai perintah Tuhan. Mempercayai perintah Tuhan adalah hal penting dalam menghadapi cawan lebur. Namun manusia cenderung lebih percaya dengan kebijaksanaannya atau penilaiannya sendiri, atau dengan segala sesuatu buah pikiran yang dia miliki, daripada percaya kepada Tuhan. Percaya diri merupakan pintu yang terbuka terhadap segala macam masalah. Sebagai contoh adalah Raja Saul. Mari kita perhatikan, ada 3 urutan di mana Raja Saul jatuh. Yang pertama, di dalam 1 Samuel 13 ayat 11 mengatakan bahwa Saul berkata, aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Saudaraku, kita garis bawahi, Saul mengatakan, aku melihat. Saul berada di bawah tekanan dan dia menilai dengan matanya sendiri
apa yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, 1 Samuel 13 ayat 12 mencatat kalimat aku berkata orang Filistin akan menaklukkan mereka. Kita garis bawahi kata aku berkata. Saul berpindah dari aku berkata menjadi aku merasa. Dipaksa untuk mempersembahkan korban yang tercatat dalam 1 Samuel 13 ayat 12. Saudaraku, tanpa kita sadari, kita mengandalkan penglihatan manusia kita sendiri yang menuntun kita untuk mengandalkan pikiran manusia kita sendiri yang menuntun kita untuk mengandalkan perasaan manusia. Sehingga manusia menjalankan sesuai dengan berdasarkan perasaannya itu sendiri. Menjadi suatu pertanyaan, apakah 3 poin ini tadi sering kita lakukan dalam kehidupan kita? Bila iya, biarlah kita bergantung kepada Tuhan. Yang kelima, Allah sebagai yang utama. Sering sekali manusia bergantung pada pengganti Allah daripada percaya kepada Allah itu sendiri. Ada 3 hal yang mungkin dilakukan manusia sebagai pengganti Allah. Yang pertama, menggunakan logika manusia atau pengalaman masa lalu ketika kita membutuhkan wahyu ilahi yang segar. Kita sering menggunakan dulu saya seperti ini, dulu seperti itu, dan kita membanggakan segala pengalaman yang kita miliki. Seharusnya kita tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, blokir masalah dari pikiran kita ketika kita membutuhkan solusi ilahi. Lalu yang ketiga, melarikan diri dari kenyataan dan menghindari Allah ketika kita membutuhkan persekutuan dengan Allah untuk melakukan untuk kekuatan ilahi. Saudaraku, kita perlu pahami bahwa ketika pertentangan datang, Allah mungkin menggunakannya sebagai cawan lebur untuk mengajar kita bergantung padanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian rangkuman sekolah sahabat kita untuk pelajaran yang ke-12 ini. Semoga melalui pelajaran ini kita dapat semakin setia kepada Tuhan melalui gaya hidup kita yang percaya kepada Tuhan dan tunduk terhadap proses yang Tuhan telah tentukan, tunduk terhadap firman yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga saat kita di dalam cawan lebur kita tetap dapat berjalan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak tertekan oleh karena ada janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Saya Pendeta Arista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Ranto Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan